Dan sinden itu berkata, "Kowe ora usah ningti-ningti. Aku wis menyatu karo awakmu. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Aku sudah menyatu dengan kamu." Risma kaget di sini. Pada saat itu, Risma sudah tidak bisa mengontrol badannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum, 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 bum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu doa saya. Seperti biasa absen biar saya ini tambah cinta, biar saya ini tambah sayang dengan kalian. Kita saling sayang, kita saling cinta, saling mengenal ya kan. Jadi ketika kita bertemu ini udah tahu, oh ini kakak ini, oh ini mas ini. Jadi udah nggak canggung lagi nanti. Siapa tahu kita bisa ketemu. Oke? Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Di mana ada seorang mahasiswi, ya kan? Ada seorang mahasiswi, anaknya tomboy, dia ini ngekos. Tapi berhubung jarak dari kosan ke kampusnya ini terlalu jauh, akhirnya dia ini nyari kosan yang paling terdekat di kampusnya. Nah, pada saat pindah di kosan, mahasiswa tersebut ini mengalami banyak teror di kamar barunya. Dan jika saja dia ini tidak menemukan jawaban atas teror tersebut, nyawa dia sendiri akan terancam. Seperti apa sih ceritanya? Kok sampai mahasiswi ini terancam nyawanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Jadi ada seseorang, kita sebut saja namanya Risma. Risma ini dia tinggal kita sebut saja di Jawa Barat. Nah, karena Risma ini anaknya tomboy, Risma ini pengen kuliah ini di luar Jawa Barat. Risma ini pengen kuliah di luar kota, yang jauh dari rumahnya. Karena Risma ini tomboy, ini sehari-hariannya dia ini pakai motor cowok, motor laki ya kan, bukan motor bebek itu enggak ya kan. Nah, pada saat itu Risma memutuskan di salah satu kota, ada di Jawa Tengah. Kampus itu cukup terkenal. Nah, Risma ini tertarik untuk kuliah di situ. Nah, hingga pada akhirnya Risma pun nyari kosan. Nyari kosan, tapi kok ini Risma berpikir nih, setiap harinya Risma ini kayak terlalu boros. Jarak antara kosan yang saya bilang di awal, jarak dari kosannya Risma ke kampus ini agak jauhan. Ini yang membuat Risma ketika banyak kegiatan di kampus dan menguras banyak tenaga, ini Risma ini kelelahan untuk pas pulang atau apa. Kadang Risma ini sering malah numpang-numpang di teman-temannya. Nah, akhirnya beberapa teman ini menyarankan, mending cari kosan lah yang deket-deket dari kampus, biar kamu ketika pas capek ini bisa langsung istirahat. Salah satu temennya itu ngomong seperti itu. Ini yang akhirnya membuat Risma berpikir, oh yo mending aku nyari kosan daripada kayak gini aku habis di bensin, habis di ongkos, tenaga juga habis. Ketika sampai rumah ini Risma ini harusnya ini bisa ngerjakan tugas atau apa segala macam, ini udah tinggal buat istirahat dan paginya ini masih kelelahan. Pada suatu hari ketika Risma ini libur, Risma ini memang sengaja pengen nyari kosan yang deket-deket kampus. Risma nyari ini sepanjang jalan, dicari mana yang pas, mana yang... Beberapa kosan ini ditemuin Risma, tapi pas Risma ini masuk, Risma kurang cocok. Ganti lagi, nyari lagi. Hingga pada akhirnya Risma ini ngalamin yang belum ada yang cocok ya, belum ada yang serk dengan lingkungannya, dengan biaya dan lingkungannya. Ini kok kurang pas ya. Nah, akhirnya karena seharian ini Risma nyari gak ada yang cocok, ini Risma memutuskan untuk pulang ke kosannya. Pada saat itu Risma memutuskan, besok pagi nyari lagi. Nanti ya kalau pas libur lagi aku bakalan nyari lagi. Berjalannya waktu, ya kan? Berjalan waktu 1 minggu kemudian, tepat Risma libur kembali, ya kan? Pas Risma libur, Risma akhirnya kembali nyari kosan. Jalanan yang awal ini nggak dilewatin Risma lagi karena udah di satu persatu kosan ini dimasukin sama Risma, tapi nggak ada yang pas. Akhirnya Risma ngambil jalur yang lain. Pada saat itu Risma ini sudah memasuki 2 kosan. Risma ini memasuki 2 kosan tapi nggak cocok juga. Dan pada akhirnya Risma memutuskan untuk mending aku sarapan dulu. Takutnya aku nanti mah atau apa segala macam. Risma ini mampir ke warung. Risma makan nih di warung. Dan memang di situ warungnya ini ada di pinggiran jalan besar, jalan raya besar. Nah, setelah Risma makan, Risma di sini ngobrol sama tukang warungnya. Mbak, numpang nanya. Oh iya Mbak, mau tanya apa ya Mbak? Ini Mbak, saya mau tanya, di sini yang kosan-kosan murah, terus tempatnya nyaman, ada nggak sih Mbak daerah-daerah sini Mbak yang deket-deket dari kampus? Soalnya saya pengen ngekos daerah sini Mbak. Nah, Mbak penjual warungnya ini ngomong, kalau daerah sini sih kayaknya
Nggak ada wis mbak. Adanya ke arah kesana. Mbak udah nyoba yang arah kesana? Udah mbak. Yang arah sini mbak, deretan sini ada nggak mbak? Pada saat itu penjual warungnya ini nambahin ngomong. Kalau nggak salah mbak, tepat di paling ujung pojok sana jalanan, nanti ada pertigaan di situ. Nah rumahnya ini ada di pojokan mbak, ada di pojokan. Ini persis jalanan ini membentuk kayak tusuk sate mbak. Di pertigaan itulah nanti ada rumah di situ mbak, agak besar. Tapi nggak tahu ya itu masih buat kos-kosan apa enggak, saya juga nggak ngerti mbak. Soalnya dulu setahu saya mbak, sebelum saya jualan di sini, ini dulu situ kayaknya kosan mbak. Ya saya pernah lewat di situ mbak, tapi nggak tahu kalau sekarang. Coba mbaknya aja nanti ke situ. Nah pada akhirnya setelah Risma selesai membayar makan segala macam, Risma ini kembali naikin motor menuju ke yang dimaksud nih, kosan yang dimaksud nih. Setelah sesampainya di tempat tersebut, Risma ini turun dari motor. Risma ini melihat sekitar, bener nggak sih ini kosannya? Ya kan? Nah kebetulan pada saat itu ada bapak-bapak ini mungkin tukang kebun atau apa ya. Bapak-bapak ini lagi nyapu di depan rumah itu, besar rumahnya ini memang besar. Pada saat itu Risma mendekat dan Risma ini tanya, Pak, maaf Pak numpang nanya. Oh ya Mbak, tanya apa ya Mbak? Ini Pak, yang rumah buat kos-kosan itu mana ya Pak? Oh mbaknya mau nyari kosan? Iya Pak. Sebelah mana ya Pak kalau boleh tahu? Ini mbak, rumah ini kan kos-kosan mbak. Oh kebetulan ya Pak, saya juga lagi nyari. Tadi saya udah sempet nanya dari warung terus nunjukin ke sini Pak. Oh iya mbak, kalau mbaknya mau ya silakan masuk. Coba siapa tahu mbaknya cocok, kata bapak tersebut. Nah pada saat itu motornya ini dimasukin nih ke dalam gerbangnya ini dibuka. Jadi ada gerbang besar, nah ini ada gerbang kecil yang memang untuk lewat nih, untuk lewat motor, orang lewat situ. Jadi gerbangnya ini nggak semuanya full dibuka, ini nggak. Nah setelah masuk, motor di standarin di situ, Risma pun berkenalan. Nama saya Risma Pak, saya Pak Tris, saya penjaga kosan di sini. Nah ternyata orang yang tadi nyapu, ini namanya Pak Tris, dia ini penjaga kosan di situ. Pada saat itu, akhirnya Risma ini diantarlah masuk ke dalam. Nah ternyata benar, di situ banyak kamar, bahkan ini kamarnya tingkat. Ini lantai 1 ini kamar-kamar, lantai 2 pun ada kamar-kamar juga. Ternyata banyak mahasiswa yang ngekos di situ, ya kan? Ini banyak di situ. Termasuk ada pekerja-pekerja yang memang ngekos di situ. Ada yang udah berkeluarga juga gitu. Tapi ada pemisahnya. Untuk mahasiswa ini dipisah, yang cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Ada pemisahnya seperti itu. Pada saat itu memang Risma ini orangnya supel, mau nanya, ngobrol sama orang. Akhirnya Risma ini tegur sapa sama penghuni-penghuni yang ada di situ. Mbak, saya Risma, saya mau nyari kosan. Oh iya Mbak, silakan lihat-lihat Mbak. Kayak gitu kan. Nah, pada saat itu Pak Tris ini ngomong sama Mbak Risma, Mbak ini yang sisa tinggal kamar bawah ini 1, kamar atas ada 3. Coba Mbak milih. Ini yang di bawah ada seperti ini. Dibukalah sama Risma. Oke Pak, saya mau lihat yang di atas Pak. Nah, Risma naik ke atas nih. Risma naik ke atas. Pak ini dinding penyekat apa? Risma nanya. Oh iya Mbak, ini yang di sebelah sana ini cowok Mbak. Nah yang sebelah sini cewek. Ini ada sekatnya dinding Mbak. Ada pintunya paling ujung gitu. Dijelasin lah ya kan. Nah pada saat itu Risma lihat nih. Lihat-lihat 3 kamar kan. Ada 3 kamar kosong di situ. Di atas ini ada 6 kamar. Totalnya ini ada 6 kamar. 6 kamar putri. Nah yang kosong ini hanya 3. Nah Risma ini memasuki satu persatu yang kosong. 1, 2, 3. Akhirnya Risma ini memilih yang paling ujung. Pas ketika Risma buka kamar yang paling ujung, Risma seneng. Adem tempatnya dan bersih. Nah kebetulan kamar yang paling pojok itu juga ada kamar mandinya. Kamar mandi yang lain, kamar-kamar yang lain ini nggak ada kamar mandi. Jadi karena kamar yang paling di ujung itu kayak ada tambahan, kayak tambahan bangunan, mungkin dari pemiliknya itu dibikin kamar mandi kecil. Cuma di situ memang ada barang-barang yang harus disingkirkan, ada tumpuk-tumpukan kardus atau apa gitu. Risma ini hanya paling membersihkan, nggak begitu berat gitu kan. Nah akhirnya Risma ini ngomong sama Pak Tris, Pak Tris, saya milih kamar ini aja Pak Tris. Loh, ini masih banyak barang-barangnya kok Mbak. Nggak apa-apa kok Pak Tris, ini paling dibersihin juga sebentar, langsung bersih kok Pak Tris. Atau kalau nggak nanti saya minta tolong sama Pak Tris, bantuin saya untuk beres-beres. Oh ya udah, kalau memang Mbak Risma pingin yang di sini ya nggak apa-apa, semua terserah Mbak Risma, nanti saya bantuin beres-beres. Tapi beneran Mbaknya nggak pilih kamar yang lain? Nggak Pak Tris, terima kasih. Serius Mbak? Iya di sini aja Pak, ada kamar mandinya juga kan di sini. Iya Mbak, tapi itu pintunya agak rusak, nanti saya betulin Mbak. Oh ya udah, saya sini aja Pak Tris. Pada akhirnya Risma ini turun sama Pak Tris dan Risma ngomong sama Pak Tris, Pak, kayaknya mungkin lusa saya pakai Pak. Ini saya prepare ngambil barang-barang saya yang ada di kosan lama Pak.
Oh ya udah nggak apa-apa mbak. Tapi serius mbak mau nempatin tempat itu, kamar itu mbak? Iya pak nggak apa-apa, aku udah nyaman kok pak. Ini mbak harganya segini mbak per kamarnya. Risma ini ngeliat nih. Maaf mbak ini tulisan tangan dari bosnya mbak. Ini bosnya ini yang punya kosan ini mbak. Oh ini harga-harganya ya pak? Iya mbak, saya takut lupa mbak makanya saya catat. Kata Pak Tris. Nah pada saat itu akhirnya Risma ini menyetujui. Karena dengan kondisi kamar yang udah ada kamar mandinya dengan harga yang segitu, menurut Risma ini pas lah, ini ikutnya murah gitu kan. Nah pada akhirnya diiyakan sama Risma. Pak ini saya ngasih 300.000 dulu pak, nanti sisanya setelah saya tempatin pak. Oh ya mbak Risma terima kasih, nanti saya beres-beresin itu kardus-kardusnya. Nah akhirnya Risma pun pulang. Nah singkat cerita tibalah hari yang ditentukan oleh Risma nih untuk menempati kosan tersebut nih. Risma pun datang dan di situ ketemu Pak Tris. Ternyata ketika Risma ini masuk kamar, ini kondisi ruangannya ini udah bersih, udah diberesin sama Pak Tris. Pak Tris pun ngomong, Mbak ini udah saya bersihkan semua, pintu kamar mandi juga udah betul. Monggo silahkan kalau mau ditempati. Pada akhirnya Risma pun mengiyakan. Karena memang Risma ini barangnya nggak terlalu banyak, jadi hanya ada 2 tas ransel. Risma langsung menata-nata di situ. Nah Risma tanya, Pak ini dapat kasur nggak sih Pak? Oh kalau mau kasur nanti saya ambilkan. Ada di gudang Mbak, nanti saya angkat bawa ke sini Mbak. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya nggak lama kemudian ini Pak Tris ngambil kasur nih. Ini Mbak kasurnya. Loh ini Pak, ini lemari apa ya Pak? Oh itu tempat-tempat bantal Mbak, nanti ada bantal di situ, monggo silahkan. Bisa dipilih, itu ada bantal-bantal kok mbak, ada 3 bantal di situ, monggo silahkan. Oh iya pak, makasih pak. Udah pak, nanti yang lain-lain saya beresin sendiri pak. Nah pada hari itu Risma masih sempet-sempetnya ini ke pasar. Dia ini beli spray, dia beli wangi-wangian untuk ruangan dan beberapa cemilan-cemilan. Nah akhirnya setelah itu Risma ini menempati tempat itu. Memang tempatnya ini adem, tempatnya ini bener-bener nyaman gitu. Nah 2 kamar yang di atas yang dihuni ya kan, yang ada orangnya ini cuek-cuek, beda sama orang-orang bawah. Risma ini mencoba untuk tegur sapa sama yang penghuni di atas, tapi mereka ini hanya mengiyakan, menganggukkan, terus habis itu mereka ini masuk. Nah penghuni yang di bawah ini kayak ramah, ngobrol atau segala macam, ini ramah, ini yang membuat Risma ini nyaman. Nah akhirnya Risma ini tanya sama penghuni yang di bawah, kita sebut saja namanya Mbak Suci. Mbak Suci saya mau nanya, itu penghuni yang di atas yang gak jauh dari kamar saya, itu siapa sih mbak? Oh itu, maaf mbak, itu mereka ini wanita malam mbak. Makanya mereka ini kalau pulang ini selalu malam mbak. Kadang pagi, gak mesti mbak. Oh gitu ya mbak. Udah gak apa-apa, yang penting kan mbak Risma ini akrab sama orang-orang di sini. Udah gak apa-apa mbak, yang penting dibaikin aja. Mereka berdua juga baik kok sebenarnya. Cuma mereka ini jarang tegur sapa mbak. Risma pun mengangguk. Hari pertama aman. Ke kampus pun Risma ngerasain yang jaraknya nggak begitu jauh. Ketika memang Risma ini capek banget, ini nggak perjalanan jauh lagi gitu kan. Nah pada akhirnya 1 minggu kemudian di sini nih, dari tadi saya panjang lebar cerita, di sini nih 1 minggu kemudian Risma menempati kosan tersebut. Pada hari itu malam minggu, dimana Risma setelah pulang kampus ini janjian lah sama teman-temannya. Risma ini nongkrong sama teman-temannya di salah satu kafe. Dan pada saat itu, ini pulangnya Risma ini pukul 1 malam. Risma ini pulang. Pada saat Risma ini pulang, Risma ini sudah dikasih kunci juga dari Pak Tris. Karena Pak Tris ini jarang di tempat itu. Jadi Pak Tris ini datangnya ini 3 hari sekali. Kalau pas bersihin atau apa gitu kan. Pada saat itu Risma ini masuk, buka gerbang, Risma udah naruh motor, Risma masuk nih. Risma masuk. Nah pada saat masuk ini orang udah pada tidur nih, udah pada istirahat mungkin ya, karena jam 1 dini hari ya kan. Nah Risma ini segera naik ke atas. Risma ini naruh tas segala macam, Risma cuci muka. Setelah Risma cuci muka, Risma ini karena udah capek banget ya kan, dari siang ini ada aktivitas kampus, terus malamnya ini nongkrong sama teman-teman, Risma memutuskan untuk istirahat. Dan pada saat itu Risma ini langsung rebahan. Dan pada saat Risma ini rebahan, ini hitungan baru berapa menit, mungkin belum ada 5 menit, tiba-tiba Risma mencium bau wangi melati. Kok bau bunga melati ya? Ini baunya bener-bener nyengat sekali. Tapi ini bukan parfum, ini bau wangi bunga melati, bener-bener jelas banget. Risma mikir, perasaan tadi pas masuk gak ada siapa-siapa, orang pada tidur. Ini malam minggu loh, ya kan? Nah, Risma penasaran. Akhirnya Risma ini kayak ngendus-ngendus di ruangannya Risma, kamarnya Risma. Enggak wis, kayaknya malah justru baunya ada di depan wis. Ada apa ya?
perasaan tadi masuk nggak ada apa-apa kok. Risma akhirnya ini membuka pintu, keluar dari kamar. Risma ngecek nih. Semakin Risma ini keluar, bau melati itu semakin tambah menyengat. Tambah menyengat. Sebelah mana ya? Sebelah mana ya? Kok menyengat sekali? Kamar-kamar yang kosong, ya, ini sampai dibuka sama Risma. Pas dibuka, enggak. Kamar satunya lagi masih kosong juga kan? Dibuka sama Risma? Enggak. Dan ada 2 kamar itu masih tertutup. Karena penghuninya mungkin belum pulang, yang saya bilang tadi wanita malam, ya. Nah, pada saat itu Risma ini mencoba untuk turun ke lantai bawah. Pada saat Risma ke bawah, aroma itu justru pelan-pelan menghilang. Di bawah enggak, wis. Di mana ya? Risma kembali naik ke atas. Pada saat Risma ini naikin tangga menuju ke lantai atas, ya kan? Ini bau itu kembali muncul. Kembali muncul. Kok baunya kembali lagi, ada lagi gitu kan? Padahal di lantai bawah ini nggak ada bau itu lagi. Ini kok kembali ada. Pada akhirnya Risma ini tetap nyari nih. Ini kalau naik tangga ini langsung ketemu sama 2 kamar mandi. 2 kamar mandi ini digunakan untuk bareng-bareng, ya kan? Risma mencoba membuka 2 kamar mandi itu tadi. Ini enggak begitu menyengat. Ketika masuk kamar mandi nggak ada apa-apa, nggak ada bunga atau apa segala macam, enggak. Risma kembali nyari. Tapi karena Risma ini kelelahan, akhirnya Risma ini nggak peduli. Udahlah, mungkin di sekitar sini ada pohon melati atau apa segala macam. Risma positive thinking dan menutup pintu kamar mandi. Kembalilah Risma menuju ke kamarnya. Pada saat itu akhirnya Risma memutuskan untuk masuk ke kamar karena udah lelah, aku mau tidur, ya kan? Dan saat itu Risma langsung membuka pintu kamarnya Risma. Dibukalah pintu kamar. Jegrek. Risma kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ada tumpukan bunga melati di kasur Risma. Loh, kok kasurku banyak melati? Di kasurnya Risma ini banyak bunga melati. Kayak bertebaran, berceceran, ada di spray, ada di kasur. Risma bingung. Ini bunga melati dari mana? Pada saat itu Risma karena nggak mau ambil pusing, ini Risma langsung membersihkan bunga melati tersebut. Dimasukin ke plastik, ya kan? Dimasukin ke plastik, diikat, dan Risma ini langsung membuang bunga melati tersebut. Ini Risma membuangnya. Ini jadi di depan kamar ini udah disediakan tempat sampah nih, tempat sampah kecil. Ditaruhlah bunga melati itu tadi yang udah dimasukin ke plastik di tempat sampah. Risma langsung segera menutup pintu dan Risma tidur. Pada keesokan harinya Risma bangun, ya kan? Risma biasa membersihkan tempat, ya kan, membersihkan tempat segala macam, dan sisa-sisa kertas tugas-tugas yang udah nggak kepake atau apa segala macam ini dijadiin satu mau dibuang sama Risma. Dan ada beberapa cemilan-cemilan di situ. Ini Risma ini mau bersih-bersih lah, dimasukin ke plastik, ya kan, dimasukin plastik, dan kembali lagi Risma mau membuang sampah. Dan pada saat Risma ini mau buang sampahnya Risma, ya kan, membuang sampah, ini Risma kaget tuh. Loh, kok tempat sampah udah kosong? Perasaan semalam aku naruh bunga melati ini, aku buangnya di sini. Aku udah taruh plastik, aku ikat. Apa jangan-jangan udah dibersihin Pak Tris? Karena Pak Tris ini kan orang yang bersihin di situ. Dan pada akhirnya Risma ini nanyain orang yang di bawah. Karena 2 kamar tadi, 2 kamar wanita itu jarang banget dibuka, jarang interaksi dengan penghuni sekitar. Nah, pada saat itu Risma ini turun, ketemulah. Karena Risma ini deket sama Mbak Suci yang saya bilang tadi, ada penghuni yang Risma ini kenal dan berkenalan di situ, namanya ini Mbak Suci, ya, kita sebut saja Mbak Suci. Risma ini kembali nanya sama Mbak Suci, Mbak Suci, aku mau nanya, semalam Mbak Suci bau bunga melati nggak Mbak? Enggak Mbak. Dan kebetulan semalam saya ini tidur cepet Mbak. Emang kenapa tuh Mbak? Nggak apa-apa sih Mbak. Oh ya Mbak, saya mau tanya, Pak Tris kesini nggak ya Mbak? Oh enggak, Pak Tris ini kesini kalau hari Rabu. Jadi Pak Tris ini datangnya ini 3 hari sekali Mbak. Senin, Selasa, Rabu Pak Tris baru datang. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu Pak Tris baru datang lagi. Lah kemarin Mbak udah dikasih tahu sama Pak Tris belum? Nanti Pak Tris itu yang ngambilin sampah. Oh gitu ya Mbak. Berarti untuk hari ini yang ngambilin sampah Mbak? Ya nggak ada, nanti Pak Tris sendiri yang ngambil. Oh loh, lah emang kenapa tuh Mbak? Mbak Risma kenapa? Nggak apa-apa Mbak. Oh ya udah Mbak, saya masuk dulu Mbak, saya ke kamar dulu Mbak. Oh iya Mbak. Nah pada akhirnya Risma kembali ke kamar. Risma ini duduk di kasur sambil mikir, ini bunga melati yang buang siapa? Apa kamar samping? Risma punya inisiatif. Risma bangun, ya kan? Risma bangun, Risma keluar lagi. Risma langsung menuju ke 2 tempat sampah kamar wanita-wanita itu tadi.
Pas Risma cek, ternyata sampah mereka ini masih ada. 2 kamar itu sampahnya ini masih ada. Sampah dari kamar masing-masing ini masih ada. Risma bingung di sini. Risma bener-bener, lah ini yang buang sampah ini siapa? Singkat cerita berapa hari kemudian, Risma ini pulang dari kampus ini jam 8 malam. Risma jam 8 malam, Risma ini beli makanan. Sengaja Risma pengen makan di kamar. Setelah beli makanan, kurang lebih jam 8:30 sampai kosan, Risma ini langsung makan. Setelah makan, Risma ini langsung membersihkan makanannya, Risma ini tidur. Ya, Risma ini rebahan sambil baca-baca buku awalnya. Biar ngantuk gitu kan, biar ngantuk. Setelah itu Risma ini udah ngantuk banget nih, udah ngantuk banget dan buku itu ditutup dan Risma ini merebahkan kepalanya nih di bantal. Saat Risma ini rebahan, tiba-tiba boom, Risma ini kaget, tiba-tiba ada benda yang tajam ya kan. Ini bendanya runcing banget, ini langsung menggores pipinya Risma. Risma kaget dan perih banget itu, bener-bener bendanya ini kayak hampir kayak pisau. Risma kaget, kok di bantal ada kayak gini. Risma bangkit dan Risma ngeliat, ternyata di dalam bantal itu kayak ada benda. Nah pada saat itu Risma langsung nyalain lampu. Dan pada saat Risma nyalain lampu, Risma lihat, ya ampun, apa ini? Ternyata ini di dalam bantal ada tusuk konde. Loh, kok kayak tusuk konde? Dan Risma langsung ngecek nih, ada kaca kecil, Risma langsung ngecek goresan yang di pipi Risma. Pada waktu Risma ngecek, ternyata ini darah bercucuran di pipi Risma. Ya Allah, kok banyak darah? Darah ini terus mengalir. Diambillah tisu. Darahnya ini dibersihkan pakai tisu. Terus mengalir. Sambil Risma ini tetap memegang tusuk konde tadi. Nah, Risma ngamatin. Perasaan tusuk konde ini nggak tajam-tajam banget, enggak. Risma ini mencoba untuk menggores-goreskan di tangan. Enggak kok. Ini kok bisa sampai ngerobek pipi ya? Jadi pipinya Risma ini bener-bener robek. Perih. Nah karena darahnya ini gak berhenti-berhenti, Risma ini langsung ke kamar mandi membasuh darah itu. Saat darahnya dibasuh ya kan, Risma ngerasain udah mulai berhenti. Setelah itu Risma kembali ngecek sobeknya seberapa sih. Saat Risma ini ngecek di kaca, Risma kaget, ini gak ada luka sedikit pun. Hah? Kok gak ada luka? Yang tadi udah jelas-jelas banget, Risma ini ngalamin robek, ngalamin sayatan. Kalian bisa ini kan ya, kayak ada pisau tiba-tiba digoreskan di pipi ini, wah ngeri banget kan. Itu kan pasti darahnya ngalir kan ya, udah ngegores kulit kan pasti darah keluar. Ini ketika udah dibersihkan, Rizka kembali lagi ngaca, ini bener-bener ini rapet, bener-bener gak ada bekas luka sedikit pun. Loh, kok? Tapi anehnya, ketika Risma ini ngecek tisu-tisu tadi bekas untuk ngelap darahnya, Risma kaget. Loh, ini tisu-tisunya, ini masih ada darah-darahnya. Masih ada darahnya Risma. Loh, lah ini tisu ada darah. Tapi kenapa di pipiku udah sembuh? Masa iya langsung sembuh, langsung kering, langsung bener-bener gak ada bekas luka, goresan udah gak ada. Dan tusuk kondenya ini masih ada di situ. Ada meja kecil, Risma taruh di situ sebelum tadi ke kamar mandi. Akhirnya Risma ini memutuskan untuk tidur. Apalah, gak jelas lah. Aku mending tidur. Aku udah capek. Nah akhirnya Risma ini tidur. Sekali lagi ya, di sini Risma ini bukan tipikal orang penakut atau apa, karena Risma ini tomboy. Yang saya bilang di awal, Risma ini tomboy. Anaknya ini tomboy. Nah pada saat Risma tidur jam 6 pagi, Risma ini terbangun. Memang Risma ini sering bangun pagi, jam 6, setengah 5. Ini Risma terbangun jam 6. Risma bangun, Risma ini niatnya mau sarapan. Jadi Risma mau keluar rumah nih, mau nyari makan ya. Nah pada saat itu kembali dia ngaca. Dia ini mau ngikat rambut nih. Dia mau ngikat rambut. Nah kebetulan pada saat itu Risma gak nemuin pengikat rambut. Dia nyari-nyari di kasur gak ada. Dan akhirnya Risma ini melihat tusuk konde yang dia taruh di meja. Oh iya, ada tusuk konde ini kok. Aku pakai Akhirnya rambutnya diikat terus dikasih tusuk konde. Saat Risma ini menancapkan tusuk kondenya di rambutnya Risma, tiba-tiba ini Risma kan di depan kaca nih ya. Ini jelas-jelas ini di depan kaca. Tiba-tiba Risma ini tangannya ini kayak mau bergerak dengan sendirinya. Loh, tanganku kok ini kayak seolah-olah ini mau menari. Loh, kok tanganku kayak ada yang gerak-gerakin. Ini pada waktu saya tanya, Mbak beneran kayak gitu Mbak? Bener Mas, saya ini kayak ada yang gerakin tangan saya sendiri, seolah-olah saya ini kayak mau
nari mas. Tapi ini bukan kemauan saya mas, saya menolaknya. Ada penolakan di tubuh saya mas. Saya menolak, ini apa ini? Apa ini? Pada saat itu Risma ini melawan. Pergerakan dari yang Risma ini bukan dari diri Risma sendiri ya. Dia kayak ngelawan. Ih apa sih ini kok tangan bergerak sendiri? Dan arahnya ini kayak mau menari. Saat itu juga Risma ini ngaca. Risma kaget. Astagfirullahaladzim, apa itu? Risma ini kaget ngaca. Ini di belakang Risma ini kayak ada seseorang. Ini kayak ada orang gerakin tangan Risma. Merinding aku merinding. Sama gue juga. Nah ini ada yang gerakin tangannya Risma. Risma kembali lihat di kaca nih. Hah, kok ada orang di belakangku, seorang perempuan. Nah Risma ini langsung membalikan badannya. Risma ini membalikan badannya. Risma ini balikin badannya. Boom. Ini gak ada apa-apa. Ini gak ada apa-apa. Bener-bener orang tadi yang Risma lihat ini hilang. Pengakuannya dari Risma ngomong ke saya, Mas, waktu itu saya lihat ini hanya hitungan berapa detik. Ini yang saya lihat, ini kayak ada seorang, mungkin kayak seorang sinden mas. Dia ini kayak ngajak saya nari. Dan pas saya ketika nengok ke belakang ini gak ada mas orang tersebut. Dan saya belum lihat mukanya banyak mas. Karena apa? Ketutupan kepala saya sendiri mas. Tapi saya tahu kalau di belakang saya ini ada orang dan menggerakkan tangan saya. Risma buru-buru mencabut tusuk konde tadi. Dicabutlah tusuk konde. Ditaruh lagi di meja itu tadi. Dan Risma akhirnya ini gak jadi mikir sarapan. Risma langsung segera masuk ke kamar mandi. Dan pada saat itu langsung sarapan di kampus aja lah. Risma langsung keluar menuju ke kampus. Dan di kampus Risma ini masih memikirkan, ini apa? Aku ngalamin hal seperti ini. Risma cerita sama teman-teman Risma malah diketawain. Tahayul semua ini pada ngomong seperti itu. Ya percuma juga Risma jelasin ya kan. Aku cerita sama teman-temanku gak ada yang gubris sama sekali. Semua ini malah ngomong, kamu halu, kamu banyakan nonton film horor. Semua teman-temanku ngomong seperti itu mas. Ini si penelpon, si pengirim cerita ini ngomongnya seperti itu. Sampai aku ini ngomong sama teman-teman ini kayak apa ya mas, kayak gak digubris. Akhirnya aku malas cerita lagi mas tentang kejadian-kejadian itu mas. Risma cerita seperti itu. Nah karena teman-temannya Risma ini kayak gak gubris, akhirnya Risma ini ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Nah pada saat itu memang tugas kuliah ini begitu numpuk banyak banget. Akhirnya Risma mikir, setelah pulang kuliah aku mau langsung ke rumah ngerjain tugas. Setelah selesai ngerjain tugas aku mau langsung tidur. Aku mau seperti itu aja. Pikiran Risma seperti itu. Oke, nah pada akhirnya seperti itu. Pulang kuliah, tugas-tugas sudah dibawa, semua dimasukin ke tas, ya kan? Karena banyak yang harus dikerjakan oleh Risma. Risma pun pulang ke kosan. Setelah sampai kosan, kurang lebih jam 4 sore, Risma ini langsung makan. Setelah makan, Risma ini ngerjain tugas-tugas semuanya. Setelah itu, ketemulah maghrib. Risma ini sholat. Setelah Risma sholat, Risma kembali makan. Setelah makan, kembali Risma mengerjakan tugas. Dan akhirnya tugas ini selesai. Tak lupa Risma ini sholat isya, ya kan? Setelah sholat isya selesai segala macam, Risma akhirnya memutuskan untuk langsung tidur karena udah lelah banget. Dan Risma nggak pengen lagi diteror seperti itu lagi, ya kan? Nah, pada akhirnya Risma pun tidur. Pada saat itu setelah Risma ini tidur, Risma ini terbangun. Pada saat itu Risma langsung lihat jam. Di handphonenya Risma lihat, kok ternyata masih jam 2. Tapi Risma ini udah terbangun. Nah, aku sholat tahajud aja apa ya, biar aku ini tenang, gak ada gangguan. Nah, akhirnya Risma ini memutuskan untuk bangun dan langsung ke kamar mandi mengambil air wudhu. Nah pada saat Risma ini ngambil air wudhu ini belum selesai, tiba-tiba boom, Risma ini mendengar ada suara gamelan. Risma ini mendengar suara gamelan yang benar-benar ini berasal justru malah di dalam kamar. Jadi kan ini kamar mandi ada di dalam. Risma ini masuk ke kamar mandi, ini suara gamelannya ini ada di dalam kamar nih. Kok ada suara gamelan di kamarku? Pada akhirnya Risma ini menunda ngambil air wudhu. Padahal baru setengah, belum selesai, ya kan? Risma penasaran, dibukalah pintu kamar mandi, jegrek, boom. Risma kaget. Ini di dalam kamar nggak ada bunyi apapun. Loh, kok bunyinya berhenti? Aneh. Nah, pada saat itu akhirnya Risma penasaran. Gak melanjutkan ngambil air wudhu, tapi justru Risma ini penasaran. Risma langsung ke kamar. Posisi kamar nih, Risma udah di dalam kamar. Gak lama kemudian saat Risma ini kayak memeriksa sekelilingnya, ini tiba-tiba boom, suara gamelan tadi ini justru berada di dalam kamar mandi. Astagfirullahaladzim, itu kalau aku udah mungkin ini mau gimana gitu, apa lompat gitu. Ini tiba-tiba suara gamelannya justru malah ada di dalam kamar mandi dengan jelas sekali suaranya. Ning 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 ning. Ini dengan jelas banget.
Akhirnya Risma penasaran. Aku ada niat baik mau sholat, kenapa aku malah tetap diganggu? Pada saat itu Risma beranikan diri, ini membuka pintu kamar mandi. Dan Risma ini berada di tengah-tengah nih, gak masuk ke dalam kamar mandi dan tetap masih di kamar juga nih. Di antara pintu kamar mandi nih, Risma gak masuk ke dalam kamar mandi. Cuma Risma ini ngecek aja, dibukalah pintu kamar mandi. Cegrek, boom. Ini gak ada apa-apa dan suara langsung berpindah di bawah. Boom. Seolah-olah suara gamelan tadi, ini sumbernya ada di bawah, di lantai bawah. Loh, kok suaranya pindah di bawah? Risma ini langsung buru-buru pengen ngecek ke bawah nih. Turunlah Risma, keluar dari kamar, Risma turun ngecek ke bawah. Pada saat itu ini sepi, gak ada orang. Orang udah pada tidur, hanya ada kendaraan-kendaraan yang diparkir. Ini orang udah pada tidur, sepi, di bawah sepi. Hingga pada akhirnya Risma ngecek, saking kurang puasnya Risma ini ngecek keluar dari rumah. Ini lihat jalanan kiri kanan, kendaraan-kendaraan ini udah gak ada, lalu lalangnya ini udah mulai sepi. Gak ada apa-apa, gak ada aktivitas apapun. Sesekali ada kendaraan, sesekali ada, sesekali enggak gitu. Pada akhirnya Risma ini kesal sendiri. Udahlah pokoknya aku mau ngambil air wudhu terus aku mau sholat. Dan pada akhirnya Risma ini naik ke atas, naik. Setelah itu dia membuka pintu kamarnya, jegrek, boom, Risma kaget. Pada saat itu di kamar Risma ini sudah ada sesosok perempuan sinden dengan mengenakan kebaya lengkap. Dengan jelas sinden ini memakai sanggul dan sinden itu cantik sekali. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Dan pada saat itu Risma ini mulai mendekat dengan orang itu malah. Dan sinden itu tetap menyanyikan lagu Jawa tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan di Risma. Jadi sinden itu justru malah ada di kasur Risma. Ih, ngeri banget. Sinden itu ada di kasur Risma, dia duduk, persis duduknya kayak layaknya sinden. Kalian pernah lihat kalau sinden lagi duduk, lagi bersenandung, ya kan, lagi bernyanyi lagu Jawa. Sinden itu tetap menunduk dengan paras yang sangat cantik sekali di kasur. Nah, pada saat itu Risma mendekat, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Dan pada saat itu juga, boom, pintu kamar terkunci sendiri. Dan anehnya Risma ini mau keluar nih, dia berusaha untuk mau keluar. Ini pintu, kuncinya ini malah putus. Cekrek-cekrek ini malah putus. Jadi sebagian ini putus di dalam. Boom. Ya Allah, ini gimana ini? Ini Risma panik. Beneran mas, saat itu kunci ini putus mas. Bener-bener putus mas, ini bener-bener gak bisa dibuka. Aku berusaha untuk membuka jendela, tapi aku bener-bener gak kuat mas. Pada saat itu saya bener-bener ketakutan mas. Nah pada saat itu, saat Risma ini ketakutan, tiba-tiba sinden itu berhenti bernyanyi. Dan pada saat itu juga sinden itu ngomong sama Risma, bicara sama Risma. Duk, ayo tak ajari nari. Ayo tak bimbing caranya nari. Ini sinden ini berkata, mengajak, ayo Nduk, aku ajarin menari, ayo. Ayo. Risma kebingungan saat itu. Dan anehnya, tiba-tiba di saat Risma ini kebingungan yang saya bilang tadi, tiba-tiba Risma tidak bisa mengontrol tubuh Risma sendiri. Ini Risma, tangannya ini terasa bergerak sendiri. Ini seolah kayak mau ikuti gerakan dari sinden tersebut. Dan sinden itu bangkit dari kasur, sinden itu mulai bergerak, dan Risma ini kayak mengikuti. Aku bener-bener ngikutin gerakan sinden itu mas. Pas telepon itu ngomong seperti itu. Aku gak bisa mas, yang namanya ini ngatasin ini badan ini biar ngikut aku ini gak bisa mas. Jadi aku ini kayak ngikut orang, kayak ada yang menggerakkan tubuhku mas, bener-bener. Ini akhirnya si sinden tadi ini menarik dengan Risma. Tapi anehnya di sini Risma hanya bisa menangis. Risma ini hanya bisa menangis. Jadi dia ngikutin gerakan sinden tersebut tapi menangis, dalam kondisi menangis. Tapi sinden itu benar-benar cantik banget, tidak menampakkan wujud yang seram. Dan sinden ini terus menggerakkan tangannya dan Risma ini mengikutinya. Padahal Risma ini udah berusaha untuk melawan. Risma ini berusaha untuk melawan terus-menerus. Risma ini terus-menerus menari ya. Risma ini terus menari. Ini Risma ini kayak capek, lelah sendiri terus-menerus, seolah-olah walaupun itu gerakan ringan, ini kayak apa ya? Kayak ngerasain ini kayak lari-lari lah, apa-apa gimana gitu loh. Dia ini kayak kecapean. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba Risma ini udah terbangun. Jam menunjukkan pukul jam 10. Ini menunjukkan kalau Risma udah telat kuliah. Ya ampun, aku kesiangan. Dan pada saat itu Risma ini langsung menuju ke kamar mandi. Risma mandi, ganti pakaian segala macam, ngambil tas segala macam. Dan pada saat itu Risma masih ingat kalau kunci patah. Tapi di sini tidak.
kunci masih menancap. Ini kunci masih nancap. Dan kunci tidak patah. Hah, perasaan kunci semalam. Nah, dicobalah dibuka sama Risma. Dan pintu terbuka, jegrek. Pada saat itu karena Risma buru-buru, akhirnya gak mikirin lagi. Udah pokoknya aku harus sampai kampus, aku udah telat banget. Pintu ditutup, ya kan. Ini udah gak ada masalah dengan pintu, ya kan, dikunci dari depan. Dan akhirnya Risma berangkat. Ada beberapa penghuni kosan di situ, Mbak Risma kok buru-buru? Iya mbak, nanti mbak saya cerita mbak. Iya mbak, bentar ya. Risma berangkat. Risma naikin motor dan ternyata ini motornya Risma kehabisan bensin. Ini udah jalan berapa meter kehabisan bensin. Belum sampai kampus, baru jalan berapa meter keluar dari rumah kehabisan bensin. Gak jauh dari kosan itu memang ada pom bensin di seberang jalan. Tapi agak jauhan ya, mungkin kurang lebih 25 meter. Akhirnya Risma menuntun motornya sampailah di pom bensin. Ada beberapa orang yang memang lagi ngisi bensin juga dan Risma ini ikut ngantri di situ. Nah, pada saat Risma ini ngantri, Risma ini tidak sengaja. Risma melihat ada mobil mewah parkir, tapi ini mobilnya nggak lagi ngisi bensin, tidak. Tapi dia lebih kayak si pemilik mobil mungkin lagi mau ke toilet. Jadi mobil itu parkir di depan toilet pom bensin. Risma ngeliatin, gak sengaja Risma lihat, ternyata, Risma kaget. Loh, kok yang keluar Pak Tris? Pak Tris kan penjaga kosan. Pak Tris keluar dari mobil itu, tapi mengenakan jas lengkap, layaknya bos. Dan gak lama kemudian, Risma ini karena nunggu antrian, akhirnya Risma ini kan ngamatin nih. Ini kalau aku kesana, ini aku ngantri lagi nih dari belakang. Akhirnya Risma cuma ngamatin dari barisan Risma ngantri. Jaraknya mungkin sekitar 10 meter dari mobilnya Pak Tris tadi. Pak Tris ini masuk ke toilet, ya kan? Pak Tris masuk ke toilet, keluar dari toilet, ini Pak Tris sudah memakai pakaian layaknya tukang kebun. Dan gak lama kemudian Pak Tris ini ngomong sama supirnya. Jadi ada supir juga di situ. Supir tadi ini langsung membawa mobilnya keluar dari pom bensin. Dan gak lama kemudian Risma ini dipanggil. Mbak mau ngisi berapa ya? Ini Risma udah sampai nih barisan yang Risma tadi ngantri. Pada saat Risma ini ngisi bensin selesai, Risma udah kehilangan jejak dua-duanya. Yang jelas tadi Pak Tris ini jalan kaki dan mobilnya ini keluar. Risma ini bingung, kok bisa ya? Dan gak lama kemudian handphone Risma berdering. Setelah itu Risma ngangkat, ternyata teman Risma. Riz, gimana Riz? Kamu harus cepet-cepet ke kampus Riz, ini ada tugas, ada gini. Nah, akhirnya Risma buru-buru lah ke kampus, tidak memikirkan lagi Pak Tris. Nah, saat di kampus ya kan, setelah di kampus ini Risma udah bener-bener telat segala macam ya kan. Ini karena Risma apa? Memikirkan hal-hal yang tadi semalam, terus tadi kok ada Pak Tris, terus ini ada hubungannya apa ini? Kenapa teror itu terus menerus, terus kok Pak Tris ini dia keluar dari mobil? Risma memikirkan itu di kampusnya. Hingga teman-temannya ini ngomong sama Risma, halu lagi ya, kamu banyakan halu lagi ya. Risma udah malas cerita sama teman-temannya karena dianggap halu. Dan singkat cerita, ketika sore harinya kuliah ini udah selesai ya kan, pada saat itu Risma ini buru-buru pulang. Niatnya ini mau tanya ke Pak Tris perihal di mana Risma ini diteror dan Risma ini melihat juga Pak Tris keluar dari mobil mewah. Di sini Risma ini kayak ada kejanggalan. Nah, pada saat itu, saat Risma ini pulang, ternyata papasan sama Pak Tris nih. Pak Tris ini lagi mau keluar dari rumah, ya kan? Begitu juga Risma mau masuk nih. Nah, saat itu Risma nggak jadi masuk. Risma menyandarkan motor dan Risma ini ngajak ngobrol Pak Tris. Pak Tris, aku mau nanya. Oh iya Mbak Risma, gimana Mbak Risma? Pak Tris mau kemana ya? Saya mau pulang Mbak. Saya udah dari pagi kerja Mbak. Oh iya Pak Tris, saya mau nanya aja Pak Tris. Tadi itu kan pagi-pagi saya isi bensin Pak Tris. Kebetulan saya ini terlambat kuliahnya Pak Tris. Jadi saya ini berangkat ini jam 10-an. Kurang lebih ya jam 10 pagi, saya lihat Pak Tris kok keluar dari mobil mewah terus menggunakan jas. Tapi ketika saya lihat lagi Pak Tris ini keluar dari toilet pakai baju ini, pakai baju yang sekarang ini. Itu Pak Tris bukan ya Pak Tris? Loh. Lah saya mobil mewah dari mana Mbak? Iya saya lihatnya kayak gitu, mirip banget dengan Pak Tris. Ah mbaknya salah lihat kali. Pak Tris ngeles seperti itu. Ini bener Pak Tris bukan sih? Nah pada saat itu Pak Tris ini langsung motong pembicaraan. Ya udah Mbak, saya tak pamit. Istri saya mau minta diantar Mbak, soalnya ada urusan saya Mbak. Oh yaudah Pak Tris hati-hati. Pak Tris pun menyabrang jalan kaki. Pak Tris ini jalan kaki.
Nah saat itu Risma penasaran, aku harus menemukan jawaban. Siapa itu Pak Tris, siapa pemilik rumah ini, dan ada apa dengan rumah ini, ada apa dengan kosan ini. Penasaran di sini nih. Risma akhirnya nggak jadi masuk ke kosan. Risma nggak jadi masuk ke kosan, dan Risma putar balik mengikuti Pak Tris jalan. Pak Tris diikuti nih. Jarak mungkin kurang lebih 20 meter, Risma ada di belakangnya. Risma ngeliatin Pak Tris jalan. Dan pada saat itu ternyata bener, mobil mewah ini sudah nunggu ada di pom bensin. Mobil yang sama persis di waktu Risma ini lihat pagi-pagi, jam 10. Dan gak lama kemudian Pak Tris ini masuk ke dalam mobil itu. Risma kaget di sini. Boom. Hah, berarti ini Pak Tris. Berarti Pak Tris selama ini bohong. Risma ngikutin mobil itu. Kemana mobil itu pergi? Boom. Diikutin lah itu mobil. Tak ikuti mas. Si penelpon ini, si pencerita ini cerita ke aku. Walaupun aku dalam keadaan takut mas. Aku ini sebenarnya bukan orang yang penakut mas. Tapi aku pengen ngerti ini ada apa sebenarnya mas. Diikutin lah mobilnya Pak Tris tadi. Pada saat mobil ini diikutin, udah jauh sekali sampai Risma ini ngikutin ini, udah jauh. Bahkan sering Risma ini kehilangan jejak, tapi kembali dikejar lagi, dicari lagi, ketemu. Terus menerus diikutin sama Risma, terus dibuntutin sama Risma. Hingga pada akhirnya ini justru arahnya ini ke pantai. Ini arahnya justru malah ke pantai. Risma memarkirkan motor di situ. Risma memarkirkan motor, Risma ini langsung menuju ke warung. Jadi Risma ini memantau dari warung. Ada mas-mas ya kan sama ibu-ibu di situ. Ini langsung ngomong sama Risma, "Mbak mau pesan apa?" "Saya teh manis hangat aja, Mas." Dibikinlah teh manis hangat. Saat itu Risma terus memantau. Jarak kurang lebih 50 meteran dari jaraknya Pak Tris. Pak Tris sudah memarkir mobil dan Pak Tris keluar. Pak Tris ini membawa kelapa yang ada dupanya. Risma kaget di sini. Siapa ini Pak Tris? Dan gak lama kemudian ini kelapa ditaruh dan Pak Tris ini bersilah di depan kelapa itu tadi. Ini nggak tahu apa yang dilakukan Pak Tris. Risma terus mengamati dan ini sopirnya datang membawa tampah. Kalian tampah tahu ada tampah dan di situ banyak sesajen. Risma ngeliatin dari jauh, loh itu bawa apa? Kok banyak? Kayak ada sesajen ugo rampe kayak mungkin kayak hampir kayak dukun ritual kayak gitu kan? Risma ini ngeliat. Dan pada saat itu tampah itu ditaruh di samping kelapa tadi. Dan Pak Tris ini kayak lagi ritual apa gitu. Dia menunduk kayak sambil membaca apa. Risma ini ngamatin. Pada saat itu Risma ini langsung tanya sama penjaga warungnya. "Mas, saya mau nanya mas, itu kok saya lihat ada beberapa orang lagi kayak apa nyembah apa itu mas? Kok ada bawa yang kelapa, terus ada sesajen itu apa sih mas?" Risma ini nanya. "Oh itu sering mbak, banyak orang-orang datang ke sini mbak. Ini kayak entah mungkin pemujaan atau apa, yang jelas dia ini kayak pengen lelakon, kayak pengen punya ilmu-ilmu gitulah mbak. Yo mungkin itu kepercayaan masing-masing yo mbak yo. Kalau saya sih mending jualan aja lah mbak. Ilmu saya mau dagang kok mbak. Ah mas itu bisa aja. Kayak gitulah mbak. Banyak dari kota-kota mana pada datang ke sini mbak." "Oh gitu ya mas. Mas kenal orang yang itu nggak mas?" Karena memang udah gelap, ya kan? Udah maghrib, udah gelap, udah mulai nggak jelas lagi. Si pedagang itu nggak ngerti itu siapa. "Saya nggak tahu mbak, soalnya banyak orang kesini kayak gitu mbak." "Oh ya udah mas, makasih mas." "Emang kenapa sih mbak? Mbaknya juga mau kayak gitu apa?" "Enggak mas, saya cuma pengen nanya mas, kebetulan saya tadi ini kehausan, saya ini mau lanjut jalan, nah saya mampir ke warungnya mas." "Oh gitu ya mbak." Nah akhirnya Risma ini di sini menyimpulkan ini ada apa-apa. Dengan keterangan yang dari warung dan Risma melihat sendiri di situ banyak orang datang ke situ untuk kayak ilmu-ilmu apa segala macam. Mungkin teman-teman yang di rumah tahu itu pantai apa, ya kan? Dan kok ada pemujaan seperti itu? Yang tahu monggo silahkan komentar di bawah. Karena dari pengirim ceritanya mas nggak usah disebutin apa-apanya, monggo silahkan. Jadi kalian yang di rumah pasti tahu di situ pantai apa dan itu untuk apa sih sebenarnya? Pada saat itu Risma berpikir pokoknya aku harus pulang. Aku harus pulang, aku ngambil barang-barang dan aku harus keluar dari kosan itu. Risma sudah memikirkan hal itu. Setelah keluar dari warung, Risma ini langsung pulang. Singkat cerita, sampailah ke kosan. Ini habis isya. Nah, habis isya Risma ini langsung memarkirkan motor. Tapi, Risma kaget. Kok nggak ada motor lain, nggak ada motor-motor orang lain. Hanya ada motor Risma di tempat parkiran. Risma mencoba untuk masuk. Dan pada saat masuk sama. Ada beberapa parkiran juga di situ juga sepi. Yang biasanya ramai ini sepi. Dan anehnya,
Ini ruangan gelap. Kok gelap? Ini di ruang tengah, ya kan? Jadi sebelah ini kamar-kamar berderet, sebelah ini kamar-kamar berderet, di tengah-tengah ini buat kayak aktivitas apa gitu, biasanya buat naruh motor juga atau apa segala macam. Ini kosong dan bener-bener gelap. Dan Risma kaget. Pada saat itu Risma langsung menyalakan handphonenya. Risma nyalain handphonenya dan dinyalakan flashnya. Dan pada saat Risma lihat kiri kanan, Risma kaget. Ini rumah kayak rumah kosong, kayak nggak pernah dihuni. Kos-kosan itu bener-bener kayak udah lama nggak dihuni. Loh, kok rumah jadi ngeri kayak gini? Diketoklah satu persatu, nggak ada yang jawab. Risma buka, Risma ini membuka pintu-pintu kamar. Ini pas dibuka Risma, satu kamar pertama dibuka sama Risma, Risma kaget. Pas Risma ini lihat pakai senter, pakai flash yang ada di handphonenya, ini kamar kosong dan banyak di situ ada kecoa, ada tikus, ada apa, banyak banget. Astagfirullahaladzim, kok rumah jadi kayak gini? Risma panik di situ. Dibukalah satu-satu, rumah kosong, gak ada orang, gak ada penghuni, sama sekali gak ada penghuni. Risma langsung buru-buru naik ke atas. Risma ini lari. Setelah Risma naik ke atas, Risma membuka pintu kamarnya. Risma kaget. Lampu kamar Risma ini masih bisa nyala. Tapi anehnya, ini bentukan kamar ini sudah tidak ada kasur. Jadi, bentukan kamar ini persis kayak semula pertama Risma lihat. Ada tumpuk-tumpukan kardus. Ada barang-barang yang sudah ditaruh di situ, barang-barang yang dari yang punya kosan. Barang-barang asli yang udah di situ kayak lemari atau apa. Tapi susunannya ini hampir kayak sama pertama Rizka mau nempatin. Kalian ingat kan waktu Risma ini minta tolong sama Pak Tris? Oh iya, nanti gampang saya yang betulin Pak. Oh nggak apa-apa, nanti saya yang betulin. Nanti saya yang beres-beresin. Ingat kan cerita yang di awal? Nah ini sama, kondisinya ini sama. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini? Tapi anehnya barang-barang Risma ini masih ada di situ. Risma langsung meraih barang-barang Risma. Ini dikemas, ditaruh, dimasukin ke tas. Risma ini mau buru-buru keluar dari rumah itu. Dan pada saat barang-barang ini masih jam 8 kok, belum malam, belum begitu malam. Pada saat itu Risma ini ngambil barang-barang semuanya, ya kan, udah ditaruh di tas. Jadi ada 2 ransel. Yang pertama ditaruh di depan Risma, yang kedua buku-buku ini ada di belakang Risma. Jadi ada 2 ransel Risma bawa. Aku 2 ransel mas, bayangin mas, dalam keadaan gelap seperti itu mas. Untung kamar ini nyala mas lampunya. Dan pada saat Risma udah selesai beres-beres, Risma ini mau keluar, tiba-tiba pundak Risma, tiba-tiba ada orang menahan Risma. Ada jari-jari menahan Risma. Risma ketakutan di sini. Saat Risma membalikan badan, pengen lihat ini siapa, tangan siapa. Pada saat Risma membalikan badan, pengen tahu ini siapa. Ini siapa, tangan siapa. Risma membalikan badan. Dan pada saat Risma membalikan badan, Risma kaget. Ternyata sinden yang sempat meneror Risma ini kembali muncul. Tapi ini sinden mukanya hancur lebur. Dan rambutnya ini udah acak-acakan. Dan sinden itu berkata, "Kowe ora usah nengti-nengti. Aku wis menyatu karo awakmu. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Aku sudah menyatu dengan kamu." Risma kaget di sini. Pada saat itu Risma sudah tidak bisa mengontrol badannya lagi. Risma sudah tidak bisa mengontrol badannya lagi, sangat sulit untuk digerakkan. Dan kembali lagi seolah-olah Risma ini kayak mau menari. Risma ini kayak mau menari, kayak mau ngikut. Jadi Risma ini sadar tapi hanya bisa menangis. Setengah sadar, setengah enggak, setengah aku harus gimana sih? Dan pada saat itu Risma masih bisa mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus menerus. Hanya itu yang bisa Risma ucapkan. Pada saat itu Risma berusaha untuk menjauh dari itu. Risma berusaha menjauh dari makhluk itu tadi. Makhluk penampakan sinden tadi ini memakai kebaya. Jadi gerak dia ini pelan. Ini mengejar Risma tapi pelan. Mengejar Risma ini tapi pelan. Ini Risma berusaha untuk lari, tapi Risma sulit untuk menggerakkan badannya ini. Sulit, sangat sulit sekali. Dan pada saat itu terus menerus Risma ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Risma berhasil turun. Risma berhasil turun dengan tangan yang tetap seolah-olah dia ini kayak mau menari. Dia kayak mau menari. Jadi hanya jalan cepat bisa Risma. Setelah keluar dari rumah itu menuju motor,
ini badan Risma kayak seolah-olah lebih ringan, nggak begitu berat, nggak begitu berat seperti Risma di atas. Saat itu Risma langsung raih motor. Raih motor di situ memang nggak ada orang sama sekali di situ. Dan pada saat Risma mau keluar, ini gerbang yang saya bilang tadi di awal, ada gerbang panjang, ya, gerbang besar, ada gerbang kecil ini yang khusus untuk keluar masuknya motor orang gitu, yang dibuka hanya yang kecil. Saat itu juga Risma mau keluar kaget. Ini gerbangnya ini sudah pada hancur. Jadi ini kayak rumah bener-bener gak pernah ditempati. Hah? Kok gerbangnya jadi kayak gini? Dan pintunya udah pada rusak. Risma langsung keluar tuh. Risma nggak pikir apa-apa lagi. Pokoknya aku harus cabut dari sini. Pokoknya aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar dari sini. Aku harus jauh dari rumah ini. Risma keluar naik motor. Pada saat Risma ini mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat kencang, ini tiba-tiba boom! Di telinga Risma ini mendengar suara gamelan terus menerus. Suara gamelan terus yang membuat Risma ini bising. Ini bising sekali, suara gamelan ini seolah-olah bener ada di dekat Risma. Terus menerus Risma semakin kencang. Dan pada saat itu, ini di belakang Risma, ini seolah ada seseorang. Dan makhluk itu ngomong ke Risma, "Aku sudah menyatu denganmu." Wah, Risma di sini pokoknya tambah kenceng. Allahu Akbar, tambah kenceng Risma. Bawa motor tambah kenceng udah. Nah, pada saat motor bawa kenceng ini sampai bener-bener full Risma ini. Kecepatan ini penuh banget. Dan gak lama kemudian tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap. Saat gelap, ya kan? Tiba-tiba terdengar suara. "Dok, kamu gak apa-apa, Dok? Dok, kamu gak apa-apa, Dok? Dok? Bu, Mas, ini udah siuman, Mas. Mas, ini anaknya udah siuman, Mas." Risma sudah berada di rumah warga. Risma kaget. "Saya di mana ini, Pak? Mas, Bu, saya di mana ini?" Risma kaget. Risma sudah diselamatkan oleh warga. Ini ada apa? Setelah udah dikasih minum, ya kan? Risma udah dikasih minum, diajaklah ngobrol. Ternyata itu rumah salah satu RT. Dan Pak RT itu bilang, "Kamu tadi kecelakaan, Dok." "Kecelakaan, Pak?" "Iya, tapi kami ini semua heran. Kamu ini kena truk loh, Dok. Ini kamu ini tabrakan sama truk. Tapi motor kamu masih utuh. Badan kamu juga masih utuh, gak ada yang luka-luka. Coba, Dok, berdiri, Dok. Ayo, Dok, berdiri, Dok." Risma disuruh berdiri yang tadinya rebahan nih. Saat Risma berdiri gak terjadi apa-apa sama Risma. Padahal orang-orang lihatnya, ini orang-orang di sekitar lihatnya ini ada truk, ya. Nah, ini ngantem sama Risma. Truknya ini langsung kabur. Dan Risma ini jatuh di semak-semak. Saat diselamatin sama warga, taunya warga atau udah meninggal atau apa segala macam. Ini ternyata Risma sehat. "Aku sehat, Mas. Aku nggak inget aku tabrakan sama truk. Aku juga nggak inget, Mas. Yang jelas tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap kok. Setelah itu kok banyak orang, oh udah sadar. Dan aku nggak terjadi luka apa-apa, Mas. Dan orang-orang bilang aku ini kena truk, tabrakannya sama truk, Mas." Ada lagi kiriman cerita kayak gini. Ya kan? Ini halusinasi atau apa? Ya kan? Tapi bener-bener Mbak Risma ngomong kok. Mbak Risma ngomong, "Enggak, ini enggak halu, Mas. Saya merasakan hal itu." Dan saat itu Risma tanya. Ternyata Risma sekenceng itu bawa motor. Ini sudah jauh dari kampusnya, sudah jauh dari... Ini sudah beda kota. Bawa motor itu Risma berarti udah jauh banget. Risma ini udah jauh. Ini udah melewati 2 kota bahkan. Risma ini bawa motor ternyata kenceng banget. Ini sampai melewati 2 kota. Kan bingung, Mas. Aku ini wes melewati 2 kota loh, Mas. Sampai aku gak ngerti, ini kok tiba-tiba kok ada di kota ini. Aku bingung, Mas. Ini teleponnya ngomong seperti itu. Aku sampai, lah mosok sih, Mbak? Terus di jalan ya aku hanya kenceng aja udah. Gak mikir apa-apa lagi. Dan suara gamelan itu terus menerus. Nah, pada akhirnya Risma ini cerita sama Pak RT dan warga sekitar yang nyelamatin Risma. "Ada kejadian seperti ini, Pak, seperti ini, Pak, seperti ini. Saya diteror. Ada sinden mukanya hancur yang awalnya ini cantik, Pak. Bau bunga melati, Pak. Dan saya pas ikutin ternyata ini ada sangkut pautnya sama bapak-bapak yang katanya penjaga kosan di situ. Dan ketika saya ikutin dia ini kayak lagi ritual apa di pantai." Semua diceritakan Risma, detail semua diceritakan sama Risma.
Dan pada saat itu Pak RT ini bilang, "Tolong tundangno Om Woro." Nah, Risma kaget, Om Woro itu siapa? Tanya, Risma pun tanya, Om Woro itu siapa ya Pak? Dia ini orang ngerti hal-hal seperti ini, siapa tahu bisa membantu kamu. Iya Pak, saya terus terang takut Pak, masa iya saya diteror menerus seperti ini Pak. Nah singkat cerita, kita sebut saja Om Woro. Om Woro itu kayak apa ya, mungkin di situ, di daerah itu, di kampung itu kayak dia ini ngerti tentang hal-hal seperti itu. Datanglah Om Woro. Risma sama, disuruh cerita, dan Om Woro ternyata udah tahu. Dan Om Woro ini bilang, untungnya kok kowe selamat. Untungnya kamu selamat, Do. Kamu ada yang jagain. Risma bingung. Maksud Om gimana ya Om? Ya untungnya kamu ada yang jagain. Kamu disayang sama kakek kamu ya dulu ya. Kamu cucu kesayangannya ya. Di sini Risma bingung nih. Kok bisa tahu? Risma menjawab, iya Om, saya disayang sama kakek, tapi kakek ini udah almarhum Om. Dulunya kakek kamu ini kan sering bantuin orang, nolong orang, nyembuhin orang, segala macam kan. Iya Om, kakek kayaknya dulu iya kayak gitu Om. Soalnya pada saat itu aku masih kecil Om, masih SD. Iya, tapi kakek kamu itu sayang sama kamu. Jadi kakek kamu ini melindungi kamu. Lah terus apa Om hubungannya itu? Hubungannya yang saya kosan itu Om, itu ada apanya Om? Iya, apa yang kamu lihat ini benar. Menurut gambaran saya, yang saya lihat, kamu ini ngekos di tempat yang gak benar. Itu kosan, itu udah banyak makan korban. Tapi banyakkan korbannya ini meninggalnya ini di luar. Dan kamu adalah salah satu yang selamat. Itu rumah buat lelakon untuk memperdalam ilmu. Nah kalau saya lihat kamu bilang sinden segala macem, kalau saya lihat kok kayaknya ini sepertinya loh, itu istrinya sendiri. Nggak tahu yo, saya nggak ngerti. Lah terus Om yang warga-warga itu, mereka ini sudah pada meninggal. Dan kamulah salah satunya yang selamat. Risma ketakutan yang luar biasa. Dan gak lama kemudian Risma ini telepon sama ibu bapaknya, dan ibu bapaknya pun datang. Risma menceritakan segalanya. Pada akhirnya bapaknya Risma ini menjelaskan ternyata emang bener kakeknya Risma ini dulunya ini adalah orang pintar juga dan sayang sama Risma. Kenapa Risma ini bisa dijagain. Nah berapa hari kemudian Risma ini udah pindah kosan. Udah nggak di situ lagi kan, udah bener-bener Risma nyari kosan yang bener-bener aman segala macam. Nah saat Risma ini iseng pengen lewat jalan itu lagi, ya Risma ini pengen lewat jalan itu lagi, ini rumah memang udah kosong. Rumah ini memang udah rusak dari, beda dengan Risma pertama lihat rumah mewah yang dikosin. Risma ini lewat di situ, sempat berhenti Risma, tapi nggak deket dari rumah itu. Risma lihat dari jarak jauh, rumah ini memang udah kosong. Dan rumahnya ini persis ada di tusuk sate, dia ada di tusuk sate jalan. Jadi ada di pertigaan, dia paling depan persis di tengah-tengah pertigaan itu tadi. Setelah itu Risma penasaran, Mbak Warung itu harusnya ngerti sejarah ini. Yang pertama kali Risma tanya, oh itu ada kosan, ada ini, ada ini. Akhirnya Risma nyari warung yang pertama kali Risma di situ mampir makan. Dan ketika Risma mampir ke situ, Risma kaget. Ini nggak ada warung sama sekali di situ. Bener-bener kebun, bentuknya ini kebun. Lah, kok nggak ada? Risma ini berkali-kali putar balik sampai nelusurin di situ. Ini warungnya sebelah mana sih? Diputerin Risma sampai bolak-balik, nggak ada, adanya kebun. Udah, setelah itu Risma udah nggak mau mikir lagi, apapun itu nggak mikir lagi, nggak pengen seperti itu lagi. Risma akhirnya sekarang udah pindah kosan dan aman. Dan pada akhirnya aman. Nah menurut penuturan warga, ternyata menurut penuturan warga, dan Risma ini akhirnya mendengarkan desas-desus dari warga. Risma ini berjalan waktu, Risma ini dapat informasi tentang rumah itu. Ternyata banyak orang yang memang ngekos di situ dan menjadi tumbal, tapi meninggalnya tidak di situ. Makanya nggak ada warga yang berani untuk menuduh. Kebanyakan rata-rata meninggalnya justru malah di luar dari rumah itu. Tapi terornya mungkin di rumah itu. Nah di sini Risma ngakuin, iya masalahnya aku di situ aku nggak assalamualaikum, terus bener-bener aku di situ memang fokus kebagi sama kuliah, aku nggak fokus memang untuk berdoa dulu di situ, aku nggak sempet itu mas, bener-bener aku menyampingkan itu. Nah ini alangkah baiknya teman-teman yang nempatin tempat baru atau ini alangkah baiknya ini adain selamatan kecil-kecilan atau doa bersama atau
Doa sendiri juga nggak apa-apa, minta tolong sama Allah, perlindungan segala macam. Nah, itulah kisah dari Mbak Risma yang bener-bener menurut saya ngeri banget. Ini ada kosan yang bener-bener di situ ada sinden juga. Ini yang jadi pertanyaan, ini Pak Trisnya ini kemana? Setelah kejadian itu Pak Tris ini udah nggak pernah nampak, nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Pak Tris ini di mana? Keberadaan Pak Tris di mana? Ini udah nggak pernah muncul. Apakah Pak Tris juga tahu karena Risma ini berhasil selamat? Saya juga nggak ngerti. Intinya di situ Risma juga masih kepikiran. Sampai sekarang aku pikiran, Mas, Pak Tris itu di mana dan masih hidup apa enggak? Terus dia ini lelakon apa? Saya juga nggak ngerti, Mas. Yang jelas saya memikirkan diri saya sendiri. Saya sekarang udah nggak lagi didatengin makhluk-makhluk seperti itu, nggak ada suara-suara seperti itu lagi, gamelan dan macam-macam segala macam. Alhamdulillah, Mas. Itulah kisah dari Mbak Risma. Mudah-mudahan di sini kalian bisa ngambil edukasi, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau ngirim cerita, ini caranya seperti ini nih, biar cerita gampang dibaca dan ceritanya gampang dihafal. Ini caranya ngirim seperti ini nih. Nah, ini per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Seperti itu, per paragraf kirim. Jangan yang seperti ini nih. Nah, nih, kalau kayak gini saya bingung nih. Banyak ya kan, kadang nggak ada titik koma segala macam. Buat saya ini bingung untuk hafal. Nah, jadi yang seperti tadi di awal, oke? Nah, caranya ngirim kalian bisa kirim di DM Instagram saya @dodosinjo, ya. Atau kalian bisa kirim ke WA saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Nah, oke. Dan kemarin yang nanya, Mas, Facebooknya Mas Dodo itu apa sih? Facebook saya Rian Agus Widodo. Ya. Nah, ini Facebook saya. Oke. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, ya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses dalam hal apapun, ya. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.